Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908102020 dari kelas 4C jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang teknik pembelajaran menyimak atau istima. Nah, di mana di dalam materi ini dibagi menjadi 6 pembahasan. Yang pertama yaitu ada hakikat pembelajaran keterampilan menyimak. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran menyimak bahasa Arab untuk tiap level, mubtadi, mutawasid, dan mutaqaddim. Yang ketiga yaitu materi atau bahan ajar pembelajaran keterampilan menyimak. Yang keempat yaitu media pembelajaran keterampilan menyimak. Yang kelima yaitu teknik pembelajaran keterampilan menyimak. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu apa sih hakikat pembelajaran keterampilan menyimak atau istima itu? Nah, di sini hakikat pembelajaran istima adalah proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar dapat mengenal bunyi ujaran, memahami makna ujaran, memahami pesan, merespon, menginterpretasi, menyimpulkan, mengapresiasi, mengkritisi, dan menilai bahan simakan yang disampaikan secara langsung oleh guru atau melalui rekaman, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tujuan pembelajaran istima, yang mana yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran istima untuk pemula atau mubtadi. Nah, yang pertama yaitu mengenal bunyi huruf Arab sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua yaitu membedakan bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya. Yang ketiga, membedakan bunyi huruf yang berharakat pendek dan panjang. Yang keempat yaitu mengenal huruf yang bertasydid. Yang kelima, mengenal huruf yang berharakat tanwin. Yang keenam, mengetahui hubungan antara bunyi ujaran dengan simbol tulisan. Yang ketujuh yaitu membedakan antara asyamsiyah dan al-qamariyah. Yang kedelapan yaitu memahami ungkapan bahasa Arab lisan sederhana yang diperdengarkan dalam tema yang memuat kosakata yang sudah dikenalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran istima untuk tingkat menengah atau mutawasid. Nah, yang pertama yaitu memahami makna kata sesuai konteks yang tersurat. Yang kedua yaitu memahami kata dan kalimat-kalimat lisan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga yaitu memahami perubahan makna karena perubahan bentuk kata, mudzakkar, muannas, bilangan, kata kerja dalam berbagai zamannya. Yang keempat yaitu memahami makna kalimat sesuai dengan intonasinya. Yang kelima yaitu memahami makna kata secara tepat tanpa terpengaruh oleh kedekatan makna pada bahasa siswa, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran istima untuk tingkat lanjut atau mutaqaddim. Yang pertama yaitu memahami makna ujaran sesuai dengan konteks budaya Arab. Yang kedua yaitu memahami topik pembicaraan dengan cepat dan tepat sesuai alur pembicaraan. Yang ketiga, menangkap makna global dari ujaran bahasa Arab tanpa menemukan kesulitan. Yang keempat, menangkap gagasan utama dari paparan yang didengar. Yang kelima yaitu membedakan antara gagasan utama dengan gagasan pendukung. Nah, yang keenam yaitu membedakan antara fakta dan pendapat perorangan yang dipahami dari konteks paparan lisan. Yang ketujuh yaitu menangkap makna kontekstual dari kata yang digunakan oleh pembicara. Yang kedelapan, memberikan respon yang tepat terhadap suatu ungkapan yang didengar. Yang kesembilan yaitu menyimpulkan isi kandungan pembicaraan. Dan yang kesepuluh yaitu memberikan penilaian terhadap ungkapan yang didengar, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai materi atau bahan ajar dalam pembelajaran istima. Nah, mengacu pada tujuan pembelajaran istima untuk berbagai levelnya, maka materi pembelajaran istima secara umum itu adalah huruf hijaiyah dengan berbagai bunyi dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing huruf, kata atau mufradat, kalimat, dan paragraf atau wacana bahasa Arab dalam berbagai konteksnya. Nah, di sini ada dua jenis materi kebahasaan yang bisa dijadikan acuan dalam pembelajaran bahasa Arab.
termasuk pembelajaran istima, yaitu materi yang disiapkan oleh guru dan materi yang diambil dari kehidupan real orang Arab. Jenis pertama disebut teachers atau classroom Arabic, dan yang kedua disebut living Arabic. Nah, dalam pembelajaran istima, sebaiknya guru lebih banyak menggunakan materi kategori living Arabic. Namun, untuk yang belajar bahasa Arab di luar lingkungan Arab ini, untuk mendapatkan materi tersebut sangat susah. Apalagi kalau negara yang menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Arab tersebut menyusun kurikulumnya sendiri atau tidak menggunakan buku ajar yang sudah dibuat oleh penutur aslinya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai media pembelajaran istima. Yang pertama yaitu memanfaatkan benda konkret yang ada di sekitar kelas, seperti buku bacaan, surat kabar, majalah, alat tulis kantor, perkakas yang ada di ruang kelas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu untuk memvisualisasikan pembelajaran istima. Jika dalam teks pembelajaran terdapat kosakata yang dianggap sulit dan tidak memungkinkan menghadirkan benda tersebut, maka media yang bisa digunakan adalah miniatur atau replika dari benda tersebut. Nah, yang ketiga yaitu untuk membantu mempermudah siswa dalam memahami teks dalam pembelajaran istima, guru juga bisa menyediakan gambar yang sesuai dengan kandungan teks. Dengan catatan gambar tersebut harus benar-benar mengilustrasikan isi kandungan teks. Nah, yang keempat yaitu media pembelajaran istima yang bisa dimanfaatkan guru adalah media audiovisual seperti film, baik yang dibuat oleh guru sesuai dengan program yang ada maupun menggunakan produk yang sudah ada yang relevan dengan tema-tema yang diprogramkan. Nah, yang kelima yaitu untuk menyampaikan materi istima yang berupa audio saja, guru atau pihak sekolah harus menyediakan sarana pendukungnya yaitu kaset dan tape recorder. Nah, yang keenam, dalam pembelajaran istima, guru bisa memanfaatkan dan mengefektifkan jam pelajaran imla. Yang ketujuh yaitu guru bisa juga memanfaatkan dan mengefektifkan jam pelajaran maharotul kalam, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai teknik pembelajaran istima dalam berbagai level. Yang pertama yaitu teknik pembelajaran istima untuk level pemula atau mubtadi. Nah, yang pertama yaitu ada istami summa rodid. Nah, di sini guru atau rekaman memberikan contoh pengucapan huruf dengan benar untuk ditirukan oleh siswa. Ucapan yang diperdengarkan bisa berupa bunyi huruf hijaiyah, kata, frasa, kalimat, paragraf sederhana, dan lain-lain yang tentunya disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu ungzur wa istami summa rodid. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, pengenalan bunyi huruf hijaiyah dengan teknik dengarkan dan tirukan ini biasanya dilakukan secara kontekstual. Setiap bunyi huruf yang akan dilatihkan diberikan dalam bentuk kata yang disertai ilustrasi gambar. Nah, pemberian ilustrasi gambar untuk setiap kata atau bunyi huruf yang dilatihkan perlu dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran sejak dini pada makna kata yang didengar dan ditirukannya, sehingga siswa terbiasa untuk mendengarkan dan mengucapkan kata-kata yang memiliki arti, bukan sekedar mengucapkan kata yang tidak jelas artinya. Nah, dengan demikian pada saat siswa pemula dilatih menyimak pelafalan bunyi setiap huruf dalam berbagai posisinya, pada waktu yang sama siswa dikenalkan dengan beberapa kosakata bahasa Arab yang dapat dipahami maknanya. Nah, maka teknik istami summa rodid bisa dikembangkan menjadi teknik ungzur wa istami summa rodid, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada ungzur wa istami summa rodid wa masil. Nah, teknik ini bisa digunakan untuk memperdengarkan beberapa kata kerja yang disertai gerakan. Nah, di sini guru memperdengarkan suatu kata sambil melakukan gerakan, dan siswa diminta untuk menirukan ucapan guru sambil memperagakan juga, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu istami summa matsil. Nah, kalau siswa sudah mengenal beberapa kata kerja, fi'il madi, fi'il mudhari, dan sudah
dikenalkan juga dengan fi'il amr atau kalimat perintah, maka teknik ini bisa digunakan untuk melatih penguasaan siswa terhadap kata kerja bentuk amr atau fi'il amr. Nah, di sini guru mengucapkan kata kerja dalam bentuk kalimat perintah. Nah, siswa langsung melakukan gerakan atau perbuatan sesuai yang diperintahkan atau pada waktu yang sama sambil mengucapkannya, seperti itu. Nah, yang kelima yaitu ada istami summa iqra. Nah, guru memperdengarkan materi bacaan yang sudah direkam atau disampaikan langsung oleh guru. Siswa memperhatikan teks sambil mengikuti dalam hati. Pada tingkat permulaan, perbendaharaan kata yang dimiliki siswa masih terbatas. Nah, oleh karena itu harus dipilihkan bahan yang pendek-pendek, mungkin berupa percakapan sehari-hari atau ungkapan-ungkapan sederhana yang tidak terlalu kompleks, seperti itu. Nah, yang keenam yaitu istami summa uktub. Nah, teknik ini mirip dengan teknik dengar tirukan. Hanya saja respon yang diminta dari siswa berupa tulisan pada buku kerja masing-masing. Materi untuk teknik dengar tulis bisa saja sama dengan materi dengar tirukan. Yang penting disampaikan secara bertahap, disesuaikan dengan level atau tingkat kemampuan siswa. Nah, teknik ini sebaiknya digunakan jika siswa pada batasan tertentu sudah mengenal model tulisan Arab atau sudah bisa baca tulis Arab dasar dan memahami makna beberapa kosakata, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu teknik pembelajaran istima untuk tingkat menengah. Yang pertama yaitu ada ungzur wa istami summa a'id, yaitu lihat, dengarkan, lalu tirukan. Nah, teknik ini ada dua variasi. Yang pertama yaitu ungzur ila surah, istami ila al-faqrah, summa a'id al-faqrah. Nah, atau perhatikan gambar berikut, dengarkan paragraf, kemudian tirukan. Nah, di sini guru menyediakan gambar yang mengilustrasikan isi teks atau paragraf yang akan diperdengarkan, seperti itu. Nah, untuk yang bagian B yaitu ungzur ila kalimat miftahiyah, istami ila al-faqrah, summa a'id al-faqrah. Perhatikan kata-kata kunci berikut, dengarkan paragraf, kemudian tirukan. Nah, guru menyediakan beberapa kata kunci yang terdapat pada teks atau paragraf yang akan diperdengarkan, seperti itu. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu ungzur wa istami summa ajib. Nah, atau yaitu ada ungzur ila suar, istami ila al-faqrah, summa ajib an al-as'ilah al-atiyah. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut, dengarkan paragraf, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nah, salah satu teknik pengajaran menyimak untuk pemahaman adalah melalui latihan menjawab pertanyaan seputar kandungan teks yang diperdengarkan. Nah, pada tahap awal pertanyaan pemahaman diarahkan pada kandungan teks yang tersurat. Teks yang diperdengarkan bisa berupa wacana, bisa juga berupa dialog, seperti itu. Nah, untuk teknik yang ketiga yaitu ada ungzur wa istami summa ikhtar ansaba jawabin, atau ungzur wa istami summa ikhtar ansaba jawabin mimma ya'ti. Dengarkan paragraf berikut, kemudian pilihlah jawaban yang paling tepat, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu teknik pembelajaran istima untuk tingkat mutakodim. Nah, sebagai tindak lanjut atau tangga penghubung dari teknik pembelajaran istima tingkat menengah, maka sebelum melatih siswa untuk menyimak dengan tujuan pemahaman komprehensif, sebaiknya pada tahap-tahap awal, latihan menyimak dimulai dengan kegiatan menirukan. Nah, hanya saja yang ditirukan berupa cerita yang agak panjang, atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan kegiatan retelling story atau i'adat at-ta'bir. Nah, teknik ini sangat membantu siswa untuk berlatih mengungkapkan kembali apa yang ditangkap dan dipahami dari bahan simakan. Biasanya, materi yang diberikan untuk latihan jenis ini berupa cerita, seperti itu. Nah, ini merupakan penjelasan dari istami summa a'id ta'bir al-qisas, atau dengarkan lalu ceritakan kembali, atau menceritakan kembali, atau i'adat at-ta'bir atau retelling story, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada istami summa ajib.
Dengarkan, kemudian jawabnya. Dengarkan, kemudian jawablah. Nah, teknik Istami Summa Ajib ini merupakan teknik pokok untuk kegiatan pembelajaran istima untuk tujuan pemahaman. Nah, teknik ini bisa dikembangkan menjadi beberapa variasi sesuai dengan jenis teks yang diperdengarkan, apakah berupa paparan, cerita, atau dialog, dan seterusnya, dan sesuai dengan indikator pemahaman yang akan dilatihkan, serta jenis respon yang dituntut dari siswa, apakah berupa jawaban terbuka atau esai, apakah pilihan ganda, atau bahkan mendramatisasikan, seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi atau tes pembelajaran istima. Nah, Rod Ahmad atau Yunus mengemukakan bahwa tes menyimak dapat diarahkan pada 4 hal. Yang pertama yaitu mengukur kemampuan siswa untuk membedakan bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya yang berimplikasi pada perbedaan makna. Yang kedua, mengukur kemampuan siswa untuk menyimak kata yang tepat sesuai dengan yang didengar. Yang ketiga yaitu mengukur pemahaman siswa terhadap berbagai kalimat sesuai dengan intonasinya. Dan yang keempat yaitu mengukur pemahaman siswa terhadap kandungan wacana umum, baik gagasan utama, gagasan maupun gagasan pendukung. Nah, sedangkan menurut Platt dalam Yunus bahwa unsur utama yang harus diteskan dalam kemahiran menyimak adalah pemahaman. Nah, dari berbagai pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa tes kemampuan menyimak diarahkan pada kemampuan mengidentifikasi bunyi ujaran, makna kosakata, struktur kalimat. Nah, dan kemampuan memahami, baik pemahaman secara global maupun pemahaman yang lebih rinci, baik pemahaman yang tersurat maupun pemahaman yang tersirat, seperti itu. Nah, namun demikian perlu diperhatikan oleh para penyusun tes bahwa penetapan sasaran yang dijadikan fokus tes istima hendaknya disesuaikan dengan level atau tingkat kemampuan siswa. Nah, untuk tingkat pemula, fokus tes dapat diarahkan pada kemampuan mengidentifikasi bunyi huruf Arab, mengingat fakta berupa kata, frasa, dan kalimat sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk tingkat menengah, diarahkan pada pemahaman butir-butir tes yang jawabannya konkret dan tersurat dalam wacana lisan. Sedangkan jenis pertanyaan yang tersirat, termasuk kaitan antara bagian wacana, menarik kesimpulan, sampai dengan menentukan sikap terhadap isi wacana lebih sesuai bagi siswa tingkat mutaqaddim, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasiron, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.